Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala SDMPres Datuk Kopi bersama Dewan Guru. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SDMPres Datuk Kopi bersama anggota komite. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid SDMPres Datuk Kopi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama sebagai insan beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan kasih-Nya sehingga kita semua pada pagi hari ini kembali berkumpul di ruang kelas SDMPres Datuk Kopi untuk bersama kita mendengarkan pemaparan visi dan misi SDMPres Datuk Kopi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu sebelum kegiatan kita pada hari ini kita mulai, kita awali dengan doa. Pada Pak Peter, waktu kami. Baik. Bapak Ibu Guru, para orang tua, marilah kita siap hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami anak-anakmu mengucapkan syukur kepadamu karena atas segala penyertaan-Mu dari tadi pagi hingga pada saat ini. Kami semua boleh berkumpul lagi di lembaga ini guna untuk mengikuti kegiatan pemaparan visi misi SDMPres Datuk Kopi. Ya Tuhan, kami mohon turunlah Roh Kudus-Mu atas diri kami semua sehingga pemaparan materi kami pada hari ini berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pak Peter yang telah membawakan doa. Acara selanjutnya pemaparan visi dan misi SDMPres Datuk Kopi oleh Bapak Kepala SDMPres Datuk Kopi. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komite SDMPres Datuk Kopi bersama anggota. Yang saya hormati rekan-rekan guru, para pegawai. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh pendidik. Singkatnya hadirin sekalian yang berbahagia pada hari ini yang sempat hadir. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat bimbingan dan cintanya kita boleh berkumpul kembali di ruang kelas 4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini izinkan saya sebagai pimpinan lembaga SDI Datuk Kopi menyampaikan visi dan misi Sekolah Dasar Impres Datuk Kopi. Untuk itu izinkan saya memberikan materi kurang lebih 1 jam ke depan menyampaikan apa sebenarnya visi misi sekolah kita yang akan kita cintai ini. Untuk itu mohon izin saya berdiri menyampaikan materi. Jadi Bapak Mama, rekan-rekan komite, guru-guru sekalian, hari ini kita akan mendengarkan visi
dan misi SDI Detu Kopi. Next. Pertama, maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah, yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM, plafon Merdeka Mengajar. Kedua, upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Tentu kita bertanya-tanya kembali, apa sebenarnya visi itu? Jadi kita bicara tentang visi sesuai dengan surat undangan kami kepada orang tua komite, bahwa pemaparan visi misi pasti kita akan bertanya, visi itu apa? Visi itu merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh sekolah dalam jangka panjang. Dalam kurikulum Merdeka, visi sekolah haruslah mencerminkan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tentu, sebuah lembaga mempunyai visi, itu mimpi, arah sekolah ini mau kemana. Seperti contohnya, kita mengendalikan kapal, itu harus punya tujuan, punya arah. Kalau tanpa arah, tentu kita tabrak arah. Tetapi kalau punya arah, tentu kita sampai tujuan. Oleh karena itu artinya dari visi. Kedua, misi. Misi itu merupakan langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Sebentar kita lihat visi SDI Detu Kopi seperti ini. Nah, dalam kurikulum Merdeka, misi sekolah haruslah mencerminkan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Next. Ini visi kita. Visi SDI Detu Kopi mewujudkan siswa unggul dalam beriman, berpikir, berprestasi dan terampil. Pertama kita lihat mewujudkan siswa unggul dalam beriman. Rekan-rekan guru sekalian, orang tua komite, di sekolah ini beriman yang dimaksud adalah memang anak-anak kita ini sudah punya iman masing-masing. Tetapi apa yang harus unggul dalam beriman? Unggul dalam beriman terkait dengan pertama, keagamaan. Kedua, budi pekerti yang harus kita terapkan di sekolah ini sehingga betul-betul mereka mencintai iman yang mereka miliki, yang mereka anut. Ini namanya unggul dalam beriman. Kedua, berkarakter, punya wawasan, punya pandangan, punya arah. Jadi ini yang kita akan wujudkan. Lalu berprestasi. Berprestasi ini mimpi kita di tahun-tahun kemarin, anak-anak kita berprestasi di lembaga ini dan juga di tingkat lanjutan. Ini yang berprestasi. Lalu terampil. Terampil ini ketika anak-anak kita di dasar kita sudah dididik dengan keterampilan, sehingga muncullah yang namanya di kurikulum Merdeka P5 yang kita sudah mulai canangkan itu. Tahun-tahun kemarin terampil itu dalam bidang keterampilan. Dulu pernah anak-anak kita diminta untuk bawa nyiru atau buat nyiru. Ini salah satu bentuk keterampilan yang kita terapkan. Bahannya apa? Supaya anak kita jadi terampil. Ketika mereka melanjutkan pendidikan, tentu bukan hanya ilmu pengetahuannya, tetapi punya keterampilan-keterampilan dasar yang mereka miliki sejak SD. Inilah yang kita akan terapkan. Next.
Ya, yang berikut misi. Menanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ada 4 misi. Untuk mewujudkan misi tadi, menanamkan nilai-nilai karakter dalam peserta didik melalui pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan tanpa kekerasan, baik terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, kita lihat satu persatu dari 4 poin ini. Menanamkan nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita ini negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasarnya Pancasila. Maka nilai ketakwaan itulah yang akan kita tanamkan dalam diri anak tersebut. Yang kedua, nilai karakter dalam diri peserta didik melalui pendidikan budi pekerti. Budi pekerti anak kita ini tujuannya kita latih mereka itu dalam tata krama, sopan santun, baik di rumah maupun di sekolah. Tidak mengungkapkan kata-kata kotor. Nah, inilah anak-anak kita yang harus kita didik. Kita tanamkan nilai-nilai itu di dalam dirinya. Sehingga di sekolah menanamkan ini, kita sama-sama sudah hadir pada kesempatan ini, yang sama pemahaman untuk mewujudkan kita punya visi yang tadi lewat misi ini. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien. Pertama, pembelajaran. Ini Bapak Ibu guru memberikan pelajaran kepada siswa. Pola pembelajaran untuk anak-anak kita ini. Guru adalah fasilitator. Bagaimana merangsang anak kita supaya dia bisa mencari tahu. Terkait dengan itu, maka siswa betul-betul kita arahkan, kita kelompokkan mereka, kita arahkan mereka bagaimana mereka bisa menggali hal-hal yang mereka belum tahu, maka itu yang akan ditanya oleh guru. Siswa bertanya, guru harus menjelaskan arahnya. Oh, ini materi ini seperti ini seperti ini. Itu tujuan dari pembelajaran. Di satu sisi guru juga hanya bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik yang dalam hal ini bimbingan. Jadi dia bukan hanya sekedar hanya mengajar kayak pedagang obat, tidak lagi, bukan begitu. Guru harus mampu membimbing anak ketika anak itu misalnya dia tidak bisa membaca atau belum bisa membaca. Bagaimana cara guru supaya anak itu bisa membaca? Jadi Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, bahwa dengan misi kita yang ketiga inilah yang akan kita, ini ada melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Maka yang belum mampu, kita harus bimbing supaya mampu secara efektif, efisien. Secara pendekatan, sederhana secara pendekatan, bagaimana? Oh, ini engkau harus begini. Oh, ini huruf ini harus begini. Kita latih mereka supaya mereka bisa mempunyai pengetahuan. Setelah apa yang mereka melihat di dalam buku tadi, oh, hal yang belum mengerti mereka bisa mengerti. Bagi teman-teman di kelas tinggi misalnya, bukan kita hanya kelas rendah, tetapi kelas tinggi juga. Bagaimana anak kita ini bacanya masih jatuh bangun, ataukah penguasaan perkaliannya masih di bawah standar? Untuk menjawab itu, maka guru bagaimana caranya? Kita belajar
Bapak Ibu guru belajar tentang apa namanya ilmu anak, didaktik. Anak punya kemauan, anak ini punya kemauan, masing-masing punya kemauan. Dari kemauan mereka ini kita bisa ikuti itu, berarti kita harus tahu jiwa anak itu. Itu terkait dengan misi yang ketiga. Lalu yang keempat, menyelenggarakan pendidikan tanpa kekerasan, baik terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan. Rekan-rekan guru, komite, orang tua sekalian, kekerasan yang dimaksudkan di sini bukan pukul. Kekerasan itu macam-macam, bukan hanya kekerasan. Kita di sini bicara kekerasan itu, guru ini keras pasti pukul. Arahnya ke situ, bukan itu. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan terkait dengan mental anak kita. Misalnya kita bentak, itu salah satu bentuk kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan. Kenapa? Dengan adanya bentak itu anak kita jadi gugup. Dia tidak bisa, mati dia punya daya pikir. Alur pemikirannya itu dimatikan. Jadi supaya mereka itu saling kolaborasi dengan guru, dengan orang tua, maka perlu pola pendekatan tanpa kekerasan. Anak ini nakal ya, memang. Bagaimana supaya menjawab dia jangan nakal? Kembali ke pribadi kita, baik guru maupun orang tua sama. Kalau kita bicara tentang kenakalan anak ini, kalau kita tidak mengantisipasi, tidak mungkin anak itu sendiri, tidak bisa. Kecuali kita orang tua, guru, bagaimana caranya supaya anak ini tidak nakal. Ini namanya pendekatan, menyelenggarakan pendidikan tanpa kekerasan. Lalu terhadap guru, pendidik ini guru. Saya selaku pimpinan misalnya, saya bentak guru. Nah ini namanya kekerasan. Teman-teman, biasanya ada guru yang bermasalah, kita panggil, kita diskusikan, kita selesaikan. Ini misi kita. Tenaga kependidikan itu pegawai. Ada pendidik itu guru, tenaga kependidikan itu pegawai. Pegawai itu sama. Begitu. Sehingga tidak menimbulkan kekerasan di lembaga ini. Next. Implementasi visi misi. Untuk mewujudkan visi dan misi sekolah perlu implementasi yang tepat dan konsisten. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan visi dan misi sekolah SD kurikulum merdeka. Ini karena kita berada di kurikulum merdeka, maka inilah yang kita terapkan. Melibatkan seluruh stakeholder termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi visi misi hari ini. Jadi semua kita stakeholder, alumni, lalu guru ada, siswa kita tadi, terus masyarakat untuk implementasi visi misi. Dua, menyelaraskan kegiatan program sekolah dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Maka kita akan menyelenggarakan program sekolah lewat visi dan misi. Apa saja yang kita menyelenggarakan program sekolah? Banyak. Bapak mama, rekan-rekan sekalian. Beberapa dokumen yang kita buat untuk
menunjukkan visi misi ini. Pertama kita buat dokumen KOSP, kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan. Itu adalah dokumen itu seperti kamus besar. Kalau di agama itu namanya Alkitab. Nah, dokumen inilah kita susun dalam waktu setiap tahun. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Lulus anak juga ada di dalam itu. Standar kenaikan kelas juga ada di dalam itu. Rencana kerja dan anggaran sekolah juga ada di dalam itu. Termasuk pembelajaran di kelas. Jadi Bapak Ibu guru menyusun silabus, menyusun RPP, itu semua termuat dalam dokumen KOSP. Payungnya lembaga ini. Jadi kalau ada surat undangan penyusunan dokumen KOSP, berarti itulah. Ini untuk program sekolah, visi dan misi yang telah ditetapkan. Jadi kita langkah pertama tadi, kita tentukan terlebih dahulu adalah visi misi, baru ke dokumen KOSP. Itu program sekolah. Yang kedua, yang termuat dalam dokumen sekolah ini, program sekolah ini, RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah, 4 tahun. Sesuai dengan masa jabatan kepala sekolah 4 tahun. Rencana Kerja Jangka Menengah, RKJM. Di dalam itu muatnya apa saja? Rencana Kerja Jangka Menengah. Kebetulan dokumen ini saya ada bawa. Ini banyak di dalamnya. Karena waktu kita tidak cukup, maka ini kita tidak tayangkan. Ini banyak sekali di dalam ini, termasuk analisis lingkungan sekolah, analisis pendidikan saat ini, analisis pendidikan masa mendatang, identifikasi tantangan nyata pada dasar aspek pengembangan standar nasional pendidikan. Lalu analisis kondisi pendidikan saat ini. Itu mulai dari 8 standar pendidikan nasional, mulai dari standar kelulusan sampai dengan sarana prasarana. Jadi kita punya sarana prasarana termuat dalam dokumen ini. Lalu yang berikut, visi misi juga termuat di dalam ini yang kita bicara hari ini. Tujuan sekolah dalam 4 tahun ke depan. Tujuan. Sebentar kita lihat tujuan. Program strategis. Di sini ada 17 program. Lalu program pelaksanaan pencapaian. Rencana strategi sekolah. Ini banyak di RKJM. Yang terakhir itu monitoring dan evaluasi. Itu dokumen RKJM. Lalu yang berikut lagi adalah terkait dengan program sekolah ini, RKT, Rencana Kerja Tahunan. Itu setiap tahun disusun. Saya tidak bawa, ada di meja. Ini juga kita waktunya terbatas, maka saya tidak tayangkan karena waktu kita hanya 1 jam. Sehingga nanti lain waktu kita akan bedah satu persatu terkait RKT dan juga RKJM. Dan yang berikut, yang keempat itu adalah RKAS,
rencana kerja dan anggaran sekolah. Dulu kita pernah susun bersama itu. Nah, kita ini sebenarnya tidak sulit. Rekan-rekan guru, orang tua, komite sekali. Satu permasalahan kita adalah listrik yang menimbulkan kita tidak bisa tayangkan seperti ini. RKAS kita kalau ada listrik itu tinggal tayangkan begini, Bapak Ibu baca. Mana yang perlu kita hilangkan, mana yang perlu kita masukkan. Hanya sekarang kita kendala di situ. Nah, ke depan kita punya niat, jikalau listrik kita sudah terpasang, maka seluruh kegiatan kita tayang. Tinggal orang tua, komite berikan masukan, rekan-rekan guru berikan masukan. Oh ini kita buat begini untuk kedepannya supaya lebih baik di lembaga ini. Itu terkait dengan program sekolah, visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang berikut, mengadakan pelatihan dan workshop untuk guru dan staf sekolah dalam mengembangkan metode pembelajaran kreatif dan inovatif. Bapak Ibu guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan workshop. Pelatihan baik di tingkat gugus, di kabupaten maupun tingkat provinsi. Kita berikan kesempatan. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan guru yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Hari ini Bapak Ibu guru dituntut untuk mengikuti workshop terkait dengan PMM, Plafon Merdeka Mengajar, untuk mendapatkan sertifikat yang akan kita upload. Ini implementasi visi misi. Itu diberikan ruang. Bapak Ibu guru ikut. Di dalam RHK Bapak Ibu guru, rencana hasil kerja yang sudah Bapak Ibu guru pilih, maka ini ikuti workshop itu. Jika pilih 3 sertifikat, maka ikut harus 3 kali workshop. Itu terkait dengan yang ketiga. Yang keempat, melibatkan siswa dalam proses pembuatan kurikulum dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan visi misi sekolah. Melibatkan siswa proses pembuatan kurikulum. Dan hal ini kurikulum KOSP yang saya sudah sampaikan tadi. Itu kita libatkan dengan mewakili dari murid. Untuk apa? Untuk memberikan masukan. Di dalam dokumen itu kita punya payung tadi, kita punya Alkitab, sehingga kita menyelenggarakan seluruh rangkaian pendidikan di lembaga ini terarah, tidak mengambang. Yang berikut, melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa visi dan misi sekolah telah tetap relevan dan tercapai. Setelah ini kita akan membuat evaluasi. Di tahun yang akan datang kita evaluasi hasil dari visi misi ini sudah sejauh mana. Hari ini juga kita mengevaluasi visi misi yang kemarin. Nah, evaluasi apa? Pertama, tingkat keberhasilan siswa kita di kelas 6. Pertama, nilai anak kita. Kedua, anak-anak kita lulus. Ketiga, anak-anak kita itu naik kelas. Itu evaluasi. Memastikan bahwa visi misi kita telah tetap relevan dan tercapai. Apa yang saya katakan capai? Belakangan tahun-tahun kemarin, banyak anak-anak kita walaupun bukan semuanya memperoleh pendidikan S1, tapi sebagai tugas kami untuk memberikan motivasi, dorongan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya anak kita itu dikirim untuk ikut kuliah. Tidak mentok hanya SMA,
sedikit saya berbangga bahwa ada beberapa wilayah yang sudah begitu banyak. 4-5 orang, 2 orang, 3 orang, tapi sudah lumayan. 20 tahun lebih saya bersama Bapak Ibu sekalian, sedikitnya berhasil itu saya rasa berbangga ya. Anak-anak kita bukan hanya di guru, kita doakan mudah-mudahan anak kita yang satu ini juga dipilih Allah untuk menjadi imam. Kita doakan, siapa tahu jalan Tuhan akan pasti. Hari ini saya paparkan materi ini untuk kedepannya lagi. Maka yang belum bagaimana? Yang sudah lanjutkan. Kalau masih ada anak-anak kita untuk kirim ke sekolah. Jadi next. Ya, ini ada tujuan. Ada beberapa tujuan. Meningkatkan kualitas mengacu pada rumusan visi misi tersebut di atas, maka tujuan pendidikan pada SD Impres Tetukopi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan pola pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi di sini, Bapak Ibu guru, bagaimana kita menciptakan satu pembelajaran yang menyenangkan. Ini harus nampak menyenangkan, supaya itu anak itu semangat, walaupun jamnya sudah lewat, dia tetap semangat. Saya yakin Bapak Ibu guru kita ini sudah selesai PPG semua, mungkin belum hanya 2 orang, yang lain ini sudah. Bagaimana guru aktif, guru inovatif, guru kreatif dan efektif, serta menyenangkan, sehingga membuat suasana kelas itu betul-betul rasa nyaman. Anak itu rasa betah. Itu hari ini kita. Yang kedua, terbentuknya siswa yang memiliki life skill sebagai bekal untuk hidup di masyarakat. Life skill, punya kemampuan ketika dia di masyarakat. Kemampuannya apa? Kemampuan yang pertama itu memiliki sikap sosialnya, kebersamaannya, bisa berdiskusi dengan teman-teman lain. Itu tujuan. Jadi bukan selesai pendidikan dan itu kita santai-santai di rumah. Tidak. Selesai pendidikan baik di SMA maupun di perguruan tinggi, bagaimana kemasyarakatan kita? Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan tujuan melatih anak kita punya skill ini, sehingga mereka punya kemampuan ketika berada di masyarakat. Jadi tugas kita apa? Setelah kita mendengarkan, kita coba mendekatkan kepada anak-anak kita. Kita mengajak untuk berdiskusi, tukar pikiran, banyak sisi, karena kita sudah selesai pendidikan. Jadi itu tujuan. Lalu yang berikut, bersaing dalam berbagai kompetensi akademik dan non akademik. Bersaing dalam kompetensi, bersaing dalam kemampuan, baik akademik maupun non akademik. Artinya di pendidikan ini kita tentu harus bersaing. Arahan kita sekolah ini bahwa anak-anak itu tentu akan bersaing antara satu dengan yang lain.
Itu tujuan yang ketiga. Yang keempat, terciptanya warga sekolah yang beriman, bermoral, dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Beriman, bermoral. Moral ini penting. Anak itu harus punya moral yang baik. Ketika dia di masyarakat juga memiliki moral yang baik, karena sudah diterapkan sejak pendidikan dasar. Itu yang keempat. Yang kelima, terbinanya warga sekolah memiliki budi pekerti yang baik, jujur, mandiri, dan kerja keras. Bapak Ibu sekalian, berbudi pekerti baik. Baik belum tentu jujur. Dan jujur itu belum tentu baik. Jadi ini tugas Bapak Ibu guru, tugas kita semua, bahwa bagaimana supaya anak saya itu baik dan jujur. Setelah jujur dia bisa mandiri dan kerja keras. Kerja tentu. Orang tua kerja keras, anak kerja keras. Maka saya katakan bahwa untuk baik belum tentu jujur, dan untuk jujur belum tentu itu baik. Maka kembali ke kita sekalian, supaya jujur dengan baik ini sejalan. Itu. Lalu yang berikut, yang kelima, terbinanya warga sekolah memiliki budi pekerti baik. Itu sudah. Yang berikut, terciptanya warga sekolah yang harmonis, toleransi, disiplin, demokrasi, dan gotong royong. Toleransi. Anak kita di lembaga ini dilatih dari awal untuk toleransi. Salah satu contoh kecil misalnya, guru di kelas, si A ini betul-betul lupa bawa ballpoint. Maka si B ini berikan pinjaman. Itu namanya sikap toleransi terhadap sesama teman. Kita terapkan. Sehingga ketika dia di tengah masyarakat, dia bisa memberi toleransi terhadap keluarga, tetangga, sangat bisa. Jadi itu yang berikut. Yang berikut, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, nyaman, serta aman bagi peserta didik dan tenaga kependidikan. Yang bersih, anak-anak pagi sapu bersih sekolah. Itu dilatih. Itu pola hidup bersih. Lalu di dalam kelas, kita harus atur supaya anak itu betah nyaman. Terlihat ini ada pajangan banyak-banyak itu. Itu menciptakan suasana kelas supaya aman. Jadi itu. Next. Rencana strategis. Kita juga harus memiliki rencana. Sambil kita tunggu ya. Rencana strategis. Rencana apa yang strategis untuk lembaga ini? Ada beberapa rencana kita. Yang pertama, penyusunan kurikulum berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dan dijabarkan secara lengkap dan jelas serta bersifat fleksibel sehingga mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan. Penyusunan kurikulum berdasarkan kompetensi.
yang harus dikuasai oleh siswa. Ya. Ini rencana strategis kita. Penyusunan kurikulum berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dan dijabarkan secara lengkap dan jelas, serta bersifat fleksibel sehingga mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan. Jadi kita susun kurikulum KOSP kita kembali tadi yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa harus dikuasai oleh siswa, harus diketahui oleh siswa, sehingga dalam penyusunan KOSP mewakili siswa juga ikut hadir. Lalu yang berikut, dalam proses pembelajaran guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan pola pendekatan paket pendidikan aktif kreatif itu dan menyenangkan. Jadi guru harus kuasai ini sehingga anak itu betah. Yang berikut, dalam proses pembelajaran sekolah harus dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang erat dengan masyarakat. Yang dalam hal ini setiap guru harus mampu dan jeli melihat berbagai potensi yang ada di masyarakat yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar, karena guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Nah, inilah pertama kita lihat, kita garis bawah itu di proses pembelajaran ini, hubungan dan kerjasama yang erat dengan masyarakat. Bapak Ibu, orang tua sebagai masyarakat, tokoh-tokoh pendidik, para alumni, kerjasama. Dalam hal ini guru harus mampu jeli melihat potensi di masyarakat, dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi guru bukan hanya berpedoman pada buku, ada potensi alam misalnya. Belajar tentang bunga ada di halaman ini. Ambil bunga di halaman, tunjukkan pada anak, oh ini namanya akar, ini namanya batang, ini namanya daun, ini namanya bunga, ini namanya buah. Maka anak tahu bunga, padahal bagian dari bunga itu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sebuah bunga lengkap. Kenapa? Anak melihat secara langsung bunga yang dia tanam tadi. Sehingga guru harus menggunakan sumber belajar. Apa potensi masyarakat dijadikan sumber belajar. Kenapa? Karena guru bukan satu-satunya sumber. Anak bisa belajar sendiri ketika dia lihat bunga yang diajarkan oleh gurunya tadi, maka pulang ke rumah dia lihat lagi, oh bunga saya di sana juga ada. Dia cabut dan lihat, oh guru ajar tadi benar, ini bunga, bagian dari bunga. Ketika diberikan soal, dia bisa menjawab. Kenapa? Dia sudah lihat. Apa yang dia lihat dia ingat. Yang dia ingat itu yang dia tahu. Jadi itu terkait dengan sumber belajar. Lalu yang berikut, pengadaan bahan ajar berupa buku paket atau buku penunjang bagi peserta didik untuk mencapai penguasaan setiap kompetensi sampai tuntas. Ini kepada Bapak Ibu guru, bahan ajar. Jadi Bapak Ibu guru itu susun bahan ajar. Jadi ketika kita di rumah, besok kita mau ajar, bahan apa besok saya mau ajar? Bukan kita sampai di kelas dulu, baru kita cari buku. Bukan begitu. Materinya kita sudah siap sejak malam itu. Malam itu kita sudah siap materi untuk besok. Bapak Ibu petani juga sama. Besok ini saya mau kerja kebun. Bentuk kerjanya apa? Apakah panen? Musim sekarang musim panen. Berarti antara lain sabit saya harus siap, karung saya harus siap, terpal saya harus siap,
kebun dulu, baru sabit lupa di rumah. Baru kebunnya jauh, pergi ambil lagi sabit di rumah. Sudah makan berapa waktu? Itu. Sama guru sama. Guru siapkan bahan ajar malamnya itu, rancangan. Besok saya buat ini. Mau praktek, maka ini. Materinya saya siap. Besok tinggal kita tampil, ambil. Bukan kita sudah ada di kelas baru kita cari. Itu tidak masuk. Nah, ini rencana strategis kita. Lalu buku penunjang. Buku penunjang itu untuk menunjang bahan ajar tadi. Misalnya di buku paket materinya tidak sesuai, kita cari buku lain untuk menunjang materi yang kita susun itu sesuai dengan kondisi, sehingga muncul soal dalam asesmen. Dulu bilang soal ujian, sekarang bilang asesmen. Itu muncul soal bukan dari Jawa, tetapi soal yang ada di lingkungan kita ini. Karena anak lebih menguasai di lingkungan kita. Saya ambil salah satu contoh, misalnya soal itu ambil tanya tentang harimau, tentu anak itu bingung karena tidak ada di Flores ada harimau. Tapi kalau tanya babi, ya dia bisa jawab karena di rumahnya ada babi. Nah, itu tujuannya. Sehingga mencapai penguasaan setiap kompetensi sampai tuntas. Anak harus kuasai. Kalau anak harus kuasai pertama siapa? Tentu gurunya harus kuasai materi. Guru kuasai lebih dulu baru terapkan kepada anak. Sehingga anak bisa menguasai materi itu. Lalu yang berikut, penilaian hasil belajar menggunakan sistem penilaian otentik, yang mana penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Maka muncul apa? Nilai yang muncul itu bukan hasil asesmen yang ada di dalam kertas, tetapi menekankan apa yang dia lakukan. Maka Bapak Ibu, orang tua, anak diminta untuk membuat keterampilan itu di luar dari pengetahuan yang dia miliki di kertas. Maka orang tua bertanya-tanya, kok anak saya ini nilai 50, 60, kok di rapor ini 80? Tentu ini akan bertanya. Ini jawabannya. Mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekan mengukur apa yang dilakukan. Kata yang garis bawah itu dilakukan, lakukan itu dia buat. Yang dia buat. Sehingga anak-anak kita itu di sekolah, oh ini kau kerja ini kau kerja ini. Misalnya anak buat ini taman baca atau kebuat bunga depan. Nah, ini hasil. Apa dia buat tidak? Sehingga menopang apabila nilai pengetahuannya jatuh. Next. Ini mungkin yang terakhir ya. Motivasi siswa untuk berprestasi. Membekali siswa dengan latihan, bimbingan agar mereka dapat bersaing baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Ini mimpi kita. Bahwa latihan, bimbingan,
kita ini perlu dilatih. Latih di SD, dia belum bersaing di kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Nanti di SMP dilanjutkan. SMP itu dia lanjutkan ke SMA. Tiba-tiba di SMA dia dikirim. Nah inilah mimpi kita supaya dia mampu sampai ke sana. Yang berikut, menggalakkan lomba antar siswa. Jadi Bapak Ibu guru di kelas itu membuat perlombaan. Bukan lomba selamanya harus di tingkat gugus atau di kecamatan atau kabupaten. Di kelas buat. Untuk apa? Untuk anak-anak itu supaya membangkit dia punya motivasi. Wih, saya punya teman ini kok bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau dulu SD kita dulu itu pakai pola lama, tapi itu kekerasan, wujudnya kekerasan. Anak yang jawab benar, tempeleng yang salah. Ini pola lama yang tidak dipakai. Itu nanti kita kena di kekerasan tadi. Itu dulu. Saya tentu paham, orang tua semuanya pasti alami ini. Nah, jadi kalau tanya si A tidak tahu jawab, si B tanya jawab benar, tempeleng si A. Nah ini dulu, sekarang tidak lagi. Sekarang kita buat menggalakkan lomba antar siswa di kelas. Lomba ataukah antar kelas, di kelas antar kelas. Kelas 4 lomba dan kelas 5. Tergantung. Sehingga saat kita susun dokumen KOSP, kita muat. Oh, tanggal sekian ada perlombaan antar kelas. Lomba apa? Lomba itu macam-macam. Lomba terkait dengan pembelajaran dan juga lomba taman bunga di depan kelas, lomba antar kelas. Mana yang lebih bagus? Sehingga anak-anak itu berlomba-lomba untuk membuat kelasnya lebih bagus. Itu. Lalu yang berikut, memberi penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Nah, dulu yang kita pernah buat. Walaupun sesimpel mungkin, buku, bolpoin, kita berikan hadiah. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena hanya memberikan motivasi terhadap anak-anak kita, sehingga mereka betul-betul berusaha. Lalu Bapak Mama di rumah bagaimana? Bisa. Kenapa tidak bisa? Anak-anak kita buat persaingan antara dia kakak dengan adiknya, bisa. Oh, saya kasih kau permen, tapi kamu dua siapa yang lebih hebat buat ini? Kenapa tidak bisa? Nanti mereka dua walaupun dia adik, dia berusaha sedemikian rupa karena ada hadiah. Itu yang motivasi. Yang berikut next. Habis ya? Oh ini masih. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya sehingga menjadi guru maupun pegawai yang profesional dalam bidangnya. Pertama, membekali guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan kemampuan di bidang teknologi informasi untuk melancarkan tugas-tugasnya. Ini Bapak Ibu guru saya sudah berikan ya. Dulu orang tidak, Bapak Ibu guru, ini kepala sekolah ini paksa harus beli laptop. Ternyata laptop itu adalah benar. Ini menguasai teknologi informasi dan melancarkan tugasnya. Jadi kalau dulu kita hanya tulis melulu, guru mandi kapur. Iya, dulu guru mandi kapur. Sekarang tinggal hanya pakai spidol sedikit. Sayangnya kita di sini jaringan listrik apa semua tidak ada, terus mau pakai Infokus bagaimana? Kita tidak punya. Oleh karena itu pembelajaran kita masih sistem manual dengan memakai spidol, tulis pengantarnya.
Jadi mani kapur kita hilangkan, mani lagi spidol. Karena memang kita keterbatasan. Daerah sangat tertinggal ya. Mau bilang apa seperti ini? Kita tunggu. Tapi mimpi kita tetap ke depan. Mimpi kita tetap ke depan. Kita mau supaya setiap ada perubahan. Supaya lancar tugas-tugas guru. Tugas apa? Termasuk susun bahan ajar lewat perangkat lunak. Laptop. Jadi guru tinggal kerja di dalam itu, habis print bahan ajar. Besok kita tinggal ini lihat. Oh ini saya punya mau startnya dari sini. Start dari sini. Jadi begitu. Yang kedua, mengirimkan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan demi meningkatkan kompetensinya, dan yang terutama agar mereka tidak menjadi manusia yang gagap teknologi dan selalu bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai tuntutan zaman. Nah. Jadi tidak lagi, oh ini guru tertinggal, oh pantas guru tertinggal. Jadi bukan seperti itu lagi, karena kita juga menguasai teknologi, sehingga kita tampil di kota sama, profesi yang sama, kemampuan yang sama. Bukan hanya di kota, karena di kota, mereka kalau kita tidak menguasai ini, orang tanya, ini guru dari mana? Itu kopi, oh benar dari daerah tertinggal. Jadi begitu. Tetapi bukan seperti itu. Kita harus menguasai kompetensi lewat pelatihan. Itu. Yang ini mengirimkan guru dan tenaga pendidik ikut pelatihan pendidikan. Pendidikan antara lain itu PPG. Bapak Ibu, PPG itu kepanjangannya dari pendidikan profesi guru. Jadi guru itu harus memiliki profesi. Sama seperti tenaga kesehatan yang namanya NES. Mereka ambil lagi 1 tahun. Guru itu ambil itu. Kita tahun ini kita bersyukur ada 4 orang ikut PPG, semuanya lulus. Ayo mengirimkan guru. Kita kirim. Karena keterbatasan dengan jaringan, maka mereka kita kirim belajar cari jaringan sendiri dengan sistem online. Dengan cara apa? Menguasai teknologi, sehingga guru-guru kita ini sudah sebagian besar menguasai teknologi. Maka mimpi kita sudah pelan-pelan menjawab visi yang kita buat tadi. Lalu yang berikut, mengirimkan guru untuk mengikuti pelatihan pembina ekstrakurikuler, misalnya pramuka kesenian, untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler. Ketika ada buka ruang di kabupaten, kita kirim. Tahun-tahun kemarin pernah ada ikut pelatihan di Kojatoa dulu, itu namanya ikut pelatihan apa, waktu itu kita kirim Pak Polisi. Nah ini di poin yang ke-3 ini. Tinggal ke depannya kalau ada buka ruang dari kabupaten untuk minta kita ikut misalnya kegiatan pramuka atau kesenian, ya sudah kita kirim tenaga untuk ikut. Bidang olahraga sudah kita kirim. Lalu yang keempat, pengakuan terhadap potensi seorang guru atau tenaga kependidikan lainnya yang diaktualisasikan melalui pembinaan dan penyediaan iklim kerja yang kondusif sesuai bidangnya masing-masing, sehingga memungkinkan mereka bekerja lebih efektif dan inovatif. Sesuai bidang, misalnya guru agama, itu kan bidangnya agama, kita kirim. Jadi ada kegiatan di Kendari misalnya, anak-anak mau sambut baru, Pak Peter saya kirim, damping anak-anak, berikan pembinaan anak-anak supaya mereka bisa
ikut sampai Bali. Itu sesuai bidang. Bapak Ibu guru kelas juga demikian. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, memberikan penghargaan kepada guru atau tenaga pendidikan lainnya yang berprestasi untuk lebih memotivasi agar selalu mengembangkan diri dan mengasah kemampuannya. Nah, yang kelima ini karena guru kita belum prestasi semua, kita mau beri hadiah bagaimana? Ini kembali kepada Bapak Ibu guru. Dan mimpi kita harus. Saya sudah motivasi Bapak Ibu guru sudah sering kali itu terkait dengan guru penggerak. Dan Bapak Ibu guru ini banyak yang mengeluh. Pertama kondisi jaringan, kedua waktu, macam-macam. Tapi sebagai pimpinan tentu saya mendorong Bapak Ibu. Kenapa? Guru penggerak itu salah satu program pemerintah pusat, Kemendikbud, itu ke depan sangat bermanfaat. Jadi kalau kita tidak ikut ya sayang sekali. Kalau Bapak guru ini harus ikut namanya sekolah penggerak. Beda. Sekolah penggerak. Jadi itu. Hanya tahap demi tahap. Tapi kita tidak perlu menyerah sebelum kita bertanding. Jadi seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang bisa sampaikan. Jadi ini yang terakhir. Jadi Bapak Ibu komite sekalian, materi kita sampai di sini. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita bawa pulang ke rumah, bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita agar mimpi kita 5 tahun ke depan menjadi lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang baik Bapak Ibu bawa pulang, yang kurang baik tinggalkan di tempat ini. Sekian dan terima kasih untuk kita semua.